sekolah ibu kota terpantau ramai lancar. Aktivitas warga mulai kembali normal namun belum terjadi kepadatan signifikan. Arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan di ibu kota Rabu pagi terpantau ramai lancar, seperti di Jalan Matraman Raya menuju Salemba, Jakarta Pusat, serta ruas Jalan Keramat Raya menuju kawasan Tugu Tani hingga Jalan Medan Merdeka Barat. Pasca libur Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri, aparatur sipil negara masih menerapkan skema kerja fleksibel selama 3 hari, yakni tanggal 25 hingga 27 Maret 2026. Tadi sih nggak macet, rame aja, udah mulai rame, udah kerasa. Mungkin karena kerjaannya masih ini ya, yang lainnya itu masih WFH atau gimana libur, atau belum balik kampung, jadinya ini masih lancar lah gitu. Paling cuma 20 menit lah, biasanya kan sampai jam gitu, lama. Jadinya agak cepetan ini. Sepekan difungsikan, masih banyak pengendara yang salah jalan hingga ke area persawahan untuk memasuki gerbang tol Purwomartani, Sleman, Yogyakarta. Untuk mengantisipasi hal itu, pihak Jasa Marga meminta penyedia jasa aplikasi peta digital untuk menghapus rute alternatif ke gerbang tol tersebut. Ratusan kendaraan pemudik salah jalan saat hendak menuju gerbang tol Purwomartani Sleman, Yogyakarta. Bukan hanya insiden sehari saja, kejadian ini masih terjadi hingga hari ke-9 tol tersebut dibuka fungsional atau hingga Rabu 24 Maret kemarin. Salah satunya Eko Krisbianto, salah satu pemudik yang mengikuti petunjuk peta digital untuk ke tol Purwomartani ini terpaksa mengikuti jalur persawahan meski mengaku anak-anaknya senang bisa melihat sawah. Jadi itu tadi ikut panduan Google Map atau apa gitu? Google Map benar, kita tidak lewat jalan utama, diarahkan lewat sawah-sawah di kali, saya kurang tahu apa, munculnya di samping sini tadi. Untuk mengantisipasi insiden salah jalan berulang, pihak Jasa Marga Jogja Solo telah mengambil sejumlah langkah. Selain mengimbau para pemudik untuk mengikuti rambu petunjuk yang telah dipasang, pihaknya juga sudah meminta pihak Google Maps menghapus petunjuk ke area persawahan yang viral tersebut. Untuk pengguna jalan yang sempat tersesat, tadi dari tim lapangan sudah coba menghapus itu karena dikarenakan mengikuti Google Map, dan Google Map sendiri sudah dihapus, dan saat ini sudah diarahkan semua melalui jalur arteri Jogja Solo, dan disiapkan juga petugas-petugas yang akan membantu para pengguna. Tak hanya pemudik dengan kendaraan roda 4, seorang lansia juga kedapatan mengayuh sepeda hendak masuk gerbang tol Purwomartani. Subagio mengaku kebingungan melihat jalan yang biasa dilalui mengunjungi kerabat ternyata sudah berubah jadi jalan tol. Dari mana, Pak? Ini dari Jebugan. Jebugan itu mana? Jebugan Serayu. Itu Mas lihat Bupati itu. Dari rumahnya di Jebugan, Bantul, Mbah Bagio mengaku sudah biasa lewat jalur yang sama untuk mengunjungi kerabatnya di Ponorogo, Jawa Timur. Alan Maulana, Daniel Yuwantoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebuah mobil listrik tercebur ke kolam bundaran Hotel Indonesia Menteng, Jakarta Pusat, Rabu dini hari. Detik-detik peristiwa itu pun terekam jelas kamera CCTV. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik saat sebuah mobil listrik berwarna hitam melaju kencang dari arah Jenderal Sudirman menuju Menteng, Jakarta Pusat. Setibanya di Bundaran HI, mobil tersebut tampak tak berbelok dan justru terus melaju lurus hingga menabrak pembatas dan tercebur ke dalam kolam. Diduga pengemudi tersebut hilang kendali saat melintas dengan kecepatan tinggi. Kejadian yang terjadi pada Rabu dini hari ini sempat mengejutkan warga dan petugas yang berada di sekitar lokasi. Beruntung, pengemudi yang berada seorang diri di dalam mobil berhasil diselamatkan oleh petugas dan warga. Petugas Dinas Perhubungan yang tiba di lokasi langsung melakukan evakuasi kendaraan menggunakan mobil derek guna menghindari kemacetan pada pagi harinya. Mobil menerobos dan masuk ke kolam. Dan untuk korban sudah berhasil kita selamatkan dan juga sudah dievakuasi.
Guna kepentingan pemeriksaan mobil, berikut pengemudi langsung dibawa ke Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta. Momentum mudik Idul Fitri 1447 Hijriah ikut menggerakkan roda perekonomian nasional. Meski jumlah pemudik tahun ini diprediksi menurun, potensi perputaran uang justru meningkat tembus hingga 148 triliun rupiah. Hal itu menimbulkan dinamika di tengah masyarakat antara pemenuhan kebutuhan konsumsi atau kesadaran untuk berinvestasi. Pergerakan masyarakat pada masa mudik lebaran tahun ini ikut menggerakkan roda perekonomian nasional. Momentum ini diandalkan karena tingginya daya beli warga saat merayakan Hari Kemenangan. Potensi perputaran uang pada periode lebaran 2026 diproyeksi menembus 148 triliun rupiah. Meski jumlah pemudik turun 1,75% dibanding tahun lalu. Namun, dampak ekonomi yang dihasilkan dinilai tidak akan berkurang. Jor-joran aja sih, maksudnya kayak biar bisa bahagiain sementara untuk anak kecil gitu-gitu, bahagiain orang tua dulu gitu kan. Jadi kalau memang misalnya kan kedepannya juga bisa kayak ditabung lagi, kayak gitu aja sih ya. Namun di sisi lain, sebagian warga justru memilih untuk menahan diri dan tetap melek investasi demi kebutuhan jangka panjang. Kalau jelasnya sih milih nabung ya, pasti milih nabung. Soalnya di indeks ekonomi kayak nggak bisa banget kita buat jor-joran. Apalagi kalau misal kita mikirin beberapa tahun ke depan, kita kan pasti pengen ada masa depan yang terjamin. Jadi kita pasti pengennya nabung aja gitu. Untuk tabungannya akan dialokasikan ke hal apa ya, Kak? Kalau saya sih invest aja yang notabene aman aja untuk jangka panjang pastinya. Menurut Direktur Eksekutif KOR Indonesia, Muhammad Faisal, hal ini tidak terlepas dari peningkatan daya beli masyarakat yang didorong oleh adanya tunjangan hari raya atau THR. Jadi kalau berbicara perputaran uang dalam satu bulan, nah ini kurang lebih juga itu sebagai proksi ya untuk menggambarkan walaupun tidak persis sama tentu saja. Nah kalau kita anggaplah bahwa spending daripada masyarakat itu pada masa lebaran itu banyak di drive juga oleh tambahan income karena THR. Nah ini berarti memang ada tambahan perputaran uang selama lebaran ya. Sehingga kalau ada proyeksi atau perkiraan perputaran uangnya di kisaran 100 triliun rupiah, saya pikir itu masih make sense ya kalau dibandingkan dengan tadi total konsumsi rumah tangga dalam satu bulan yang nilainya itu di kisaran 1.000-an triliun gitu. Selain itu, tahun ini perputaran uang akan lebih terdistribusi ke daerah kecil, menjadi momen pemerataan ekonomi dari kota besar hingga ke pelosok, terutama di Pulau Jawa sebagai tujuan mudik terbesar. Kemudian kita berbicara masalah lebaran, nah spending ini kan sebetulnya tidak lagi tidak terfokus lagi di perkotaan karena aktivitas lebaran itu kan mudik ya. Mudik ke daerah-daerah juga bahkan sampai ke desa-desa. Jadi artinya perputaran uang pada masa lebaran itu lebih terdistribusi ya. Dari daerah-daerah perkotaan ke yang dari kota besar ke kota-kota yang lebih kecil bahkan ke daerah-daerah sampai ke desa-desa. Perputaran uang yang masif pada lebaran kali ini menjadi stimulus positif untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Distribusi kekayaan ke berbagai daerah diharapkan mampu menjaga daya beli dan memicu produktivitas UMKM pasca Hari Raya. Nashwa Aprili, Dwi Agung, Jakarta.